Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Safira Nur Fatima. Saat ini saya sedang berkuliah atau menempuh pendidikan di jurusan Pendidikan Kimia FKIP UNS. Untuk pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai sistem periodik unsur dan sifat-sifatnya. Oke, pernahkah kalian melihat gambar di atas? Tentunya pernah ya. Kalian pasti melihat di supermarket atau di minimarket. Nah, ada apa saja sih di minimarket tersebut? Pasti ada makanan, minuman, kemudian ada sabun, buah, mungkin ada sayur juga ya. Nah, ketika makanan dan minuman itu kalian lihat, apakah berada di tempat yang sama atau berada di rak yang berbeda? Pastinya makanan dan minuman berada di rak yang sama. Bisa jadi sama, bisa jadi berbeda. Akan tetapi di dalam pengelompokannya yang berbeda. Misalkan ada makanan basah, ada makanan kering, kemudian ada minuman yang berkaleng, ataupun yang menggunakan botol. Nah, sama halnya dengan sistem periodik unsur, unsur juga digolongkan berdasarkan sifat-sifatnya. Jadi, para ilmuwan itu mengelompokkan unsur itu berdasarkan sifat fisiknya. Nah, untuk penemu-penemunya ada beberapa, yaitu ada Lavoisier, kemudian triade de Brenner, Octave Newlands, kemudian ada Mendeleev, terus ada Mayer, ada Henry Moseley. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai penggolongan unsur. Kita akan menentukan golongan dan periode berdasarkan sifat, berdasarkan sistem periodik unsurnya. Kemudian kita akan membahas mengenai sifat dari unsur. Nah, selanjutnya di sini bisa kalian lihat di layar bahwa tabel periodik ini dikemukakan oleh Henry G. Monley. Jadi Henry G. Monley ini penemu terakhir atau ilmuwan terakhir yang menemukan bahwa kenaikan nomor atom sejalan dengan kenaikan massa atom. Kemudian cara membaca tabel periodik unsur ini, jika vertikal, tahu ya vertikal berarti dia mendatar, itu disebut dengan golongan. Kemudian jika horizontal dia disebut dengan periode. Nah, contohnya ini yang berwarna biru ini ya. Ini adalah hidrogen. Hidrogen ini merupakan golongan 1 ya. Nih, bisa kita lihat ini golongan hidrogen ini golongan 1, kemudian ini di sini ada Be. Be ini golongan 2. Kemudian ya, dari Sc hingga Zn ini merupakan golongan transisi. Oke, nah ini akan kita bahas nanti. Kemudian di sini ada B, Al, Ga ini golongan 3, hingga seterusnya ada Ne. Dari He, Ne ini golongan 8. Nah, untuk Henry Monley ini dia menggolongkan periode ini berdasarkan nomor atomnya. Jadi, di sini hidrogen itu memiliki nomor atom 1, kemudian He atau helium memiliki nomor atom 2. Untuk golongan, Henry Monley ini menggolongkan unsurnya berdasarkan sifatnya. Oke, kita next dulu. Nah, untuk periode dan golongan ini yaitu ditentukan berdasarkan valensi atau jumlah elektron kulit terluar. Kemudian periode berdasarkan jumlah kulit, bilangan kuantum utama terluar atau tertinggi. Nah, di sini di tabel periodik unsur itu digolongkan menjadi 2, golongan A atau golongan utama, kemudian ada golongan transisi atau golongan B. Nah ini ya, kita bisa lihat. Nah, ini dari Sc sampai Zn ini merupakan golongan transisi nih.
Ini golongan B. Nah, dari H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr, Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra. Kemudian dari Be ini lanjutlah ke B yang ini, yang warna hijau ini. Nah, yang warna hijau ini dia masuknya masih ke golongan A ya, teman-teman. Nah, untuk yang di bawah ini masuknya ke golongan B. Jadi golongan A ini dari H, hidrogen, terus Be, berilium, kemudian masuk ke boron, sampai ini, helium, neon, argon ya. Ini masuk ke golongan A. Berarti dari sini golongan 1A, berarti H, Li, Na. Golongan B, golongan 2, maaf, golongan 2A itu ada Be, Mg, Ca, sampai Ra. Kemudian golongan 3A ada B, Al, Ga sampai bawah. Kemudian 4A dimulai dari C, berarti 5An, 6A oksigen, 7A fluor, kemudian 8 atau 8A itu ada He, Ne, Ar. Gitu ya. Oke, next. Nah, pada golongan-golongan ini atau golongan A itu ada namanya. Jadi golongan A, golongan 1A itu namanya alkali. Kemudian golongan 2A alkali tanah, golongan 3A aluminium, 4A karbon, 5A nitrogen, 6A kalkogen, 7A halogen, 8A gas mulia. Nah, untuk elektron valensinya ini berdasarkan apa sih? Nah, elektron valensi ini ditentukan berdasarkan konfigurasi elektron. Nah, ingat ya tadi jumlah elektron kulit terluar. Terus bilangan kuantum utama tertinggi. Contohnya, kita punya unsur Li atau litium. Nah, tadi litium ini ya, litium itu berada di bawahnya hidrogen. Tadi kan ini hidrogen ini punya nomor atom 1, helium 2. Berarti litium ini punya nomor atom 3. Berarti konfigurasinya gimana? Berarti konfigurasinya adalah 1s2, 2s1. Nah, litium ini kan berarti golongan kulit terluarnya adalah 1s2 terus 2s1, berarti kan 2s1. Nah, elektron valensi terakhirnya adalah S1. Berarti S1 ini masuk ke golongan 1A dengan nama alkali. Nah, untuk golongan transisi atau golongan B itu tidak memiliki nama, kan tetapi elektron valensinya sama ya, cara menentukannya. Oke, next. Nah, untuk periode ini dibagi menjadi 4, ada periode pendek, panjang, sangat panjang, dan belum lengkap. Nah, untuk periode 1 ini memiliki jumlah unsur 2 dengan nomor atom 1 sampai 2. Berarti bisa kita lihat tadi, oke kita balik dulu. Periode 1 punya 2, berarti tadi nomor atomnya 1 sampai 2, berarti hidrogen dan helium. Kemudian periode 2 memiliki jumlah unsur 8, berarti dari litium sampai nanti golongan 8A neon. Nah, ini udah kita sebut tadi ya golongannya. 1A ini memiliki nama-nama. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai sifat-sifat periodik unsur. Nah, sifat-sifat periodik unsur ini ada berapa? Sifat-sifat keperiodikan unsur ini ada 4, ada jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan elektronegativitas. Nah, untuk yang pertama, jari-jari atom ini apa sih? Jari-jari atom ini merupakan jarak dari pusat atau inti atom hingga kulit elektron terluar yang ditempati oleh elektron. Nah, panjang pendeknya jari-jari atom ini ditentukan oleh jumlah kulit elektron, kemudian yang kedua ada muatan inti atom. Nah, untuk jumlah kulit elektron, semakin banyak jumlah kulit yang dimiliki oleh suatu atom, maka jari-jarinya semakin panjang. Kemudian, untuk yang muatan inti atom, semakin banyak atom, berarti makin besar muatan intinya, dan gaya tarik inti atom terhadap elektronnya lebih kuat. Jadi elektron ini mendekat ke inti
atom. Nah, nih gampangannya gini. Jari-jari atom dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin pendek. Berarti gini, dari H, hidrogen, kemudian litium, ya ini ya, litium ke berilium, 1,52 ke 1,11. Berarti dia semakin turun atau semakin pendek, ya kan? Kemudian kita lihat lagi nih, berarti kan dari kiri ke kanan. B, boron 0,88 ke C 0,77, berarti dia semakin pendek. Nah, jika segolongan berarti dari atas sampai bawah dia semakin panjang nih, dari atas 0,3, 1,52, lanjut ke 1,86, lanjut lagi ke 2,31 sampai ke 2,7. Berarti semakin besar. Nah, kemudian untuk energi ionisasi, dia adalah energi minimal atau energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron pada atom netral dalam wujud gas. Jadi, ibaratnya gini, dalam satu golongan, tadi ya, golongan dari atas ke bawah, berarti energi ionisasinya semakin kecil. Berarti gini, lihat nih, dari atas ke bawah, kalau tadi jari-jari atomnya itu semakin besar, kalau energi ionisasi itu berarti semakin kecil, berarti kebalikannya. Nah, itu dalam golongan. Tapi kalau dalam periode, energi ionisasi tidak bertambah dari kiri ke kanan, karena jari-jari atomnya semakin kecil, sehingga daya tarik inti terhadap atomnya, kulit terluar itu semakin kuat dan bertambah. Nah, untuk afinitas elektron itu apa? Afinitas elektron itu energi yang melepaskan sebuah atom untuk menarik sebuah elektron. Jadi gini, dalam afinitas elektron dari suatu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasinya kan semakin kecil. Tadi yang pertama, jari-jari atomnya dari atas ke bawah semakin besar. Tapi kalau ionisasi dari atas ke bawah semakin kecil. Nah, jadi afinitasnya itu berkurang. Kemudian dari suatu periode, dalam satu periode nih, dari kiri ke kanan, afinitas elektronnya semakin besar karena daya tariknya terhadap elektron itu semakin bertambah. Afinitas elektron terbesar dimiliki oleh golongan halogen. Ayo, golongan halogen tadi golongan keberapa? Bisa di scroll ya, di next catatannya dibuka. Kemudian kita bahas ini yang terakhir, ada elektronegativitas atau yang biasa kita sebut dengan keelektronegatifan, merupakan kecenderungan atau ukuran kemampuan suatu unsur untuk menarik elektron dan dalam membentuk ikatan-ikatannya. Nah, jadi berarti gini, dalam satu golongan dari atas ke bawah, maka elektronegatifannya semakin berkurang. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, maka elektronegatifannya cenderung bertambah. Itu ya, bisa ya membedakannya. Nah, sekian untuk pembelajaran sifat-sifat unsur. Jangan lupa dicatat ya, dipahami. Jika kurang paham, bisa kontak di bawah ini atau bisa komen. Terima kasih.